pendidikan yang bisa kita dapatkan dari madrasah, dari sekolah yang namanya Ramadan. Di antara tarbiyah Ramadan, di antara pendidikan Ramadan yang bisa kita dapatkan selama 1 bulan ini adalah pendidikan tarbiyah tentang istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah bukanlah istri 3 dikontrakin rumah. Senyum-senyum bapak-bapak ini. Ada niat terselubung sepertinya. Bagaimana Pak Ketua? Ada niat terselubung rupanya. Mudah-mudahan ibunya tidak ada di belakang. Istiqomah maknanya Bapak Ibu apa? Teguh pendirian, konsisten, terus-menerus di dalam melakukan kebaikan. Bagaimana mungkin kita tidak bisa mendapatkan tarbiyah istiqomah 1 bulan penuh kita dilatih. Sholat fardu berjamaah 1 bulan penuh kita berusaha bagaimana senantiasa berjamaah di rumah Allah. Maka kita berharap pasca Ramadan sholat fardu berjamaah senantiasa istiqomah di rumah Allah. Betul Bapak Ibu? 1 bulan penuh kita dilatih berpuasa Ramadan. Maka bagaimana kemudian pasca Ramadan dengan terbiasa saum puasa di bulan suci Ramadan, kita terbiasa dengan puasa sunnah. Di bulan suci Ramadan kita terbiasa dengan tadarus Al-Quran, berzikir. Maka bagaimana nanti pasca Ramadan kita terbiasa dengan tadarus Al-Quran, terbiasa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci Ramadan ringan tangan kita, mudah harta kita untuk kita nafkahkan di jalan Allah. Maka bagaimana pasca Ramadan kita terbiasa dengan infak sedekah kita. Maka orang yang sukses dengan tarbiyah Ramadan Bapak Ibu, tidak hanya mereka yang hebat ketika di bulan suci Ramadan, tetapi mereka yang sukses dengan tarbiyah Ramadan, lihat nanti pasca Ramadan. Kalau nanti pasca Ramadan dia istiqomah, konsisten, terus menerus di dalam melakukan kebaikan, sukses Ramadannya. Sama kalau orang berangkat haji Bapak Ibu, ciri-ciri haji mabrur bukan ketika di Makkah, di Madinah hebat ibadahnya. Lihat nanti setelah pulang haji. Betul Pak Haji. Sebelum haji suka ke panti pijat. Begitu berangkat haji taubat. Begitu pulang, karena selalu lewat kalau ke masjid di panti pijat di langganannya, Pak Haji singgah Pak Haji, astagfirullahaladzim, tobat sudah saya. Besoknya dipanggil lagi, Pak Haji singgah Pak Haji, astagfirullahaladzim. Hari ketiga, Pak Haji khusus hari ini gratis, alhamdulillah. Ini namanya bukan taubatan nasuha, taubatan nasunah. Betul Ibu? Begitu pula Ramadan, orang yang sukses dengan tarbiyah Ramadan, lihat pasca Ramadan. Kalau di luar bulan suci Ramadan dia senantiasa istiqamah di dalam melakukan kebaikan, berarti sukses Ramadannya. Maka orang inilah yang dijanjikan oleh Allah. Surah Al-Baqarah ayat 183 sering kita dengarkan dari para mubalik, ujungnya la'allakum tattaqun. Gelar yang tertinggi di sisi Allah yakni gelar takwa. Tidak ada lagi gelar yang tertinggi di sisi Allah kecuali gelar takwa. Yang kedua, apa janji Nabi, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni seluruh dosa-dosanya. Luar biasa. Makanya kata Nabi, sabda Nabi, andaikan umatku tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, maka niscaya dia meminta bagaimana 12 bulan yang ada Ramadan semua. Tapi kita dhaif, lemah Ibu, lemah ilmu, lemah iman. Begitu Ramadan datang bukannya malah senang, kadang stres. Tapi kalau saya lihat jamaahnya luar biasa. Sampai malam hari ini, sampai di luar masjid. Tadi malam saya tidak usah sebutkan, taruh di samping masjid sudah tidak dipakai lagi. Karena memang istiqomah itu Bapak Ibu berat, mudah diucapkan namun sulit untuk diaplikasikan. Dan Allah suka kepada amalan yang istiqomah walaupun sedikit, tapi istiqomah jauh lebih Allah sukai daripada banyak tapi hot ta'ijikan. Makanya tanda-tanda orang yang ikhlas itu Bapak Ibu, di antara tandanya
Istiqomatul amal, istiqomah di dalam amal, konsisten terus menerus di dalam melakukan kebaikan. Ya, itulah tanda orang ikhlas. Tapi istiqomah sekali lagi Bapak Ibu berat. Hanya orang-orang yang ikhlas yang mampu melakukannya. Mana buktinya? Lihat ketika Ramadan pertama, di mana-mana masjid membludak, betul Pak? Bahkan ada jamaah badal maghrib sudah kapling sajadah. Tarawih pertama, Ramadan pertama sudah kapling sajadah. Som pertama, jangan coba-coba geser, masalah Pak. Bisa perang dunia ketiga. Padahal tidak pernah kegiatan di masjid. Tiba-tiba Ramadan pertama, kapling pertama Bapak Ibu. Somnya som pertama. Berapa juz tadarusnya? 3 juz. Biasa Ramadan pertama coy. Subuh 3 juz. Biasa. Begitu sudah Ramadan ke-10, sajadahnya sudah pindah sok ke-5. Pas ada tiang, kenapa? Kekenyangan. Istiqomah apa tidak? Tidak. Berapa juz tadarusnya? Tinggal setengah halaman. Istiqomah apa tidak Bapak Ibu? Tidak. Memang berat istiqomah. Apalagi kalau Ramadan sudah masuk malam 21, 10 Ramadan terakhir sajadahnya tidak ada, orangnya juga tidak ada. Usut punya usut, terciduk di Ramayana. Tawaf sekaligus melontar jumroh karena diskon 80 plus 30%. Padahal 10 Ramadan terakhir Masjidil Haram, Masjid Nabawi penuh sesak. Berapa biaya umrah? Sampai 2 kali lipat. Kenapa? Menunggu malam Lailatul Qadar. Bagaimana masjid kita 10 Ramadan terakhir? Al-Muhajirin tidak dilakukan. Bagaimana masjid-masjid yang lain? Kalau di kampung saya Pak, kalau sudah 10 Ramadan terakhir, kadang itu yang pukul beduk, itu juga yang azan, itu juga yang qomat, itu juga yang imam. Tengok ke belakang, tak ada imam. Merangkap jadi makmum rupanya ini imam. Lewat Pak RT, borong mana ini itu. 10 Ramadan terakhir, apalagi kalau Ramadan tinggal 3 hari lagi. Yang tadinya ibu-ibu itikaf di swalayan, di mana sekarang itikafnya? Di depan kompor. Bapak-bapak di depan rumah ngapain? Ngecat pagar persiapan lebaran. Ngapain di depan kompor ibu-ibu? Bikin buras. Betul Ibu? Soto Makassar, opor ayam, rendang, kue lebaran. Hebatnya lagi ibu-ibu di kampung saya. Ibu-ibu di kampung saya jangan tersinggung. Kalau tersinggung pulang bisa mati. Jangan tersinggung. Bikin kue-kue yang mulus-mulus semua masuk toples Tupperware, yang gosong-gosong buat suami dan anak-anaknya. Kenapa ketawa Ibu? Terasa? Ketahuan. Pak, betul Pak? Ini jawaban-jawaban jujur dari orang yang penuh penderitaan. Yang mulus-mulus masuk toples Tupperware, yang gosong buat suami dan anak-anaknya. Kata suaminya, Mama, THR sudah saya kasih. Betul. Bonus sudah saya kasih, gaji sudah saya kasih. Nih dompet Bapak sudah kosong. Pertanyaan saya satu Mama, kenapa yang mulus semua masuk toples, yang gosong buat saya? Buat saya dan anak-anak. Kata istrinya, noleh mampu dikeri-keri itu namuna. Masih bisa dikeri-keri itu gosongnya. Suaminya makan ini kue lebaran, ibu bapak merem matanya. Kenapa? Pahit coy. Ustaz, kalau tidak dimakan kan mubazir. Kan mubazir temannya setan. Betul. Tapi kan ente yang berbuat. Mestinya ente dong yang bertanggung jawab. Jangan suami yang jadi korban. Betul Bapak? Masya Allah. Jangan diulang lagi. Begitu sudah lebaran, karena niatnya buat tetangga, memuliakan tamu kan luar biasa. Begitu sudah lebaran, tunggu tetangganya, tunggu keluarganya. Gak datang-datang Ramadan pertama. Kenapa? Karena tetangganya, keluarganya juga menunggu dia. Akhirnya saling menunggu, ujung-ujungnya yang habis kue lebaran, yang bikin kue sendiri. Insya Allah kalau di sini tidak ada bedanya. Insya Allah tidak ada. Makanya orang yang istiqomah Bapak Ibu, apa ganjaran dari Allah? Kata Allah dalam Quran surah Fussilat surah ke-41 ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, lalu kemudian dia istiqamah, maka malaikat akan turun lalu berkata, jangan kamu sedih, jangan kamu takut, gembiralah dengan janji surga
yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran Bapak Ibu, orang yang istiqomah di dalam hidupnya dalam beribadah, ketika dia meninggal, ruhnya dicabut oleh Allah, nyawanya dicabut oleh Allah, wajahnya dalam keadaan tersenyum. Luar biasa. Sering melihat saudara kita meninggal dalam keadaan tersenyum? Biasanya orang yang seperti ini istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain surah Al-Ahqaf surah yang ke-46 ayat 13, ayatnya mirip Bapak Ibu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, lalu kemudian istiqomah, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, dan tidak pula bersedih hati. Maka orang yang istiqomah itu Bapak Ibu tenang hidupnya. Kondisi bagaimanapun tenang, bawang putih mahal, tenang saja. Enggak ngomel-ngomel. Sudah gajian tenang, belum gajian juga tenang. Luar biasa orang istiqomah, tenang bagaimanapun kondisi keadaan. Beda dengan kita Bapak Ibu, kadang kalau habis gajian jalannya saja sudah beda. Tidak mau makan di rumah. 10 hari habis gajian, 10 hari pertama tidak mau makan di rumah. Makan di mana? Makan di luar. Sari laut coy. 10 hari kedua sudah mulai berkurang ini dananya, bukan lagi sari laut, sari mie. 10 hari ketiga habis sudah ini uang, saridon, pergi ke kepala. Tapi orang yang istiqomah, bagaimanapun kondisinya, senantiasa tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, dan tidak pula bersedih hati. Makanya ada istri ingin suaminya istiqomah, ingin bagaimana Ramadan kali ini yang terbaik buat suaminya, karena maklum suaminya agak sedikit lemah amalnya. Maka begitu Ramadan pertama diservis suaminya, apa menunya? Gami bawis khas Bontang. Apalagi ikan bakar barona. Ramadan pertama Pak. Begitu suaminya bekerja di proyek, panas kepanasan, hujan kehujanan, ketemu dengan temannya, provokator pula temannya. Kata temannya, bro, gimana kalau kita sahur lagi? Biar hari ini puasa kita 2. Kata temannya, jangan, kasihan istri saya sudah menyiapkan makan sahur, gawi bawis ikan bakar barona. Kata temannya, tidak ada masalah, kan istri anaknya tidak lihat. Nanti kalau pulang pura-pura lemas kan tidak ketahuan. Itulah puasa Bapak Ibu. Puasa tidak puasa kadang tak nampak kan, kalau bukan karena ikhlas. Akhirnya tergugah imannya, kata Upin Ipin, makanlah mie goreng jumbo 2 bungkus. Itu kalau jumbo hitungannya 1,5 bungkus, nah 2 bungkus selesai. 3 bungkus hitungannya Bapak Ibu. Begitu pulang, mungkin karena cuaca agak dingin, gerimis, angin kencang, lupa pakai jaket, naik motor, masuk angin. Belum sampai di dalam rumah, masih di teras, jatuh tersungkur. Kenapa? Muntah, keluar lagi mie goreng. Anak istri kan kaget, Bapak tadi sahurnya kan gami bawis ikan bakar barona, kenapa mie gorengnya keluar? Karena terciduk, namanya suami tidak mau kalah gengsi, dia bilang, Mama, itulah hebatnya puasa Ramadan. Terkadang nasi sama gami bawis yang kita makan, mie gorengnya keluar. Makanya Ramadan ini Bapak Ibu, hakikatnya yang mengikat setan, yang membelenggu itu bukan Allah, kita sendiri. Andaikan Allah yang berantai membelenggu, tidak ada orang Islam yang tidak puasa. Betul? Tapi berapa banyak orang Islam, KTP-nya Islam, marah kalau tidak dikatakan Islam, tidak puasa. Betul Bapak Ibu? Betul. Hakikatnya yang membelenggu setan merantai adalah kita sendiri. Semakin kuat amalnya itu bulan Ramadan, semakin kuat belenggu ikatan setan. Maka kalau kuat ikatan belenggunya, nanti 11 bulan pasca Ramadan, setan sudah tidak leluasa lagi menggoda kita. Ini beda Pak, kenapa? Karena dia sudah jadi setan. Makanya kalau orang berangkat haji, ada seremonial syariat namanya melontar jumroh. Apa hakikatnya melontar jumroh? Melempar setan. Bagaimana nanti pulang dari haji, sifat-sifat setan hilang. Yang suka korupsi sembuh, yang suka gosip sembuh, yang suka memutuskan silaturahmi sembuh. Begitu pulang haji sembuh. Kenapa tidak sembuh Pak? Begitu dia melontar jumroh, dari sekian banyak batu yang dia lempar, salah satu batu kembali ke dia. Dan ada secari kertas tertulis, sesama setan, jangan saling melempar. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ini sudah malam yang ke-8 Pak ya. Tinggal kurang lebih 22 hari lagi. Mari kita senantiasa istiqomah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, mari kita jaga konsisten sampai hari akhir. Bagaimana supaya kita konsisten istiqomah?